Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran biologi bersama Ibu Putri Yulianti. Minggu ini kita akan membahas tentang organ-organ dalam sistem ekskresi pada manusia. Silakan melihat video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi atau organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Dapatkah Anda menyebutkan fungsi organ penyusun sistem ekskresi pada gambar berikut? Penyusun sistem ekskresi itu ada organ kulit, organ ginjal, organ hati, dan organ paru-paru. Sistem ekskresi pada manusia, organnya yang tadi saya sudah sebutkan yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Fungsi sistem ekskresi yang pertama ialah menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi. 2. Melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang keempat, membantu mempertahankan suhu tubuh. Selanjutnya ialah kita akan membahas organ ekskresi ginjal. Ginjal memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat sisa organik dan racun, mengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion penting dalam tubuh, mengatur keseimbangan asam basa, dan menjaga tekanan darah. Struktur ginjal yaitu bagian-bagian ginjal ada lobus ginjal, hilus atau hilum, sinus ginjal, parenkim ginjal, dan pelvis renalis. Jaringan penyusun parenkim yaitu ada bagian korteks bagian terluar dari ginjal dan medula atau bagian dalam ginjal. Korteks tersusun atas nefron. Nefron yaitu unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Pada nefron terdapat komponen pembuluh, arteri aferen, glomerulus, arteri eferen, dan kapiler vertibulus bular, dan komponen tubuler ada kapsula Bowman, tubulus contractus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Di bagian medula ginjal terdiri atas massa triangular yang disebut piramida ginjal yang akan berhubungan dengan saluran pengumpul ginjal. Ini adalah gambar struktur ginjal. Yang bagian terluar disebut dengan korteks, sedangkan yang bulat-bulat itu ialah medula ginjal atau bagian dalam ginjal. Ini adalah struktur nefron atau unit-unit terkecil atau unit terkecil penyusun ginjal yaitu nefron. Jika dilihat di bawah mikroskop bagiannya seperti ini. Ini adalah gambar glomerulus dan kapsula Bowman yang berfungsi dalam filtrasi dalam pembentukan urin. Proses pembentukan urin yang pertama ialah filtrasi glomerulus, yaitu
proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsula Bowman. Yang kedua ialah cairan yang difiltrasi akan melewati membran glomerulus yang mampu menahan sel darah dan protein plasma, serta melewatkan air dan molekul berukuran kecil. Hasil filtrat glomerulus yaitu menghasilkan urin primer. Di sini masih mengandung air dan zat terlarut seperti glukosa, klorida, natrium, tanpa protein plasma dan elemen seluler. Tahap yang selanjutnya ialah reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Zat yang diserap masuk ke kapiler vertikuler dan dikembalikan ke sistem peredaran darah. Zat yang diabsorpsi ialah ion natrium, ion klorin, glukosa, air, urea, dan ion anorganik. Hasil reabsorpsi ginjal disebut dengan urin sekunder. Tahapan selanjutnya ialah augmentasi, yaitu transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah ke dalam urin. Terjadi di tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Zat yang dipindahkan adalah ion hidrogen, amonia, kreatin, asam hipurat, obat-obatan tertentu, dan zat kimia asing, serta ion kalsium. Tahapan yang selanjutnya ialah augmentasi, yaitu transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah ke dalam urin. Terjadi di tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Zat yang dipindahkan ialah ion hidrogen, amonia, kreatinin, asam hipurat, obat-obatan tertentu, dan zat kimia asing, serta ion kalsium. Jadi, dalam proses pembentukan urin, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama, bisa faktor dari dalam diri seseorang itu sendiri atau faktor dari luar. Faktor yang internal yaitu hormon ADH, hormon insulin. Sedangkan faktor dari eksternal atau luar yaitu suhu lingkungan, jumlah air yang diminum, serta alkohol yang dapat menghambat pembebasan ADH. Hormon ADH. Selanjutnya ialah karakteristik urin. Yang pertama ialah sifat fisik urin. Volume normal yaitu 800 sampai 2500 ml per hari. Warnanya kuning pucat sampai kuning tua. Berat jenis 1,003 sampai 1,035. pH-nya 4,7 sampai 8. Bau khasnya amonia. Komposisi urin yang pertama ialah zat buangan nitrogen atau urea, asam urat, dan kreatinin. Benda keton, asam hipurat, toksin, zat kimia asing, pigmen, enzim, vitamin, hormon, dan elektrolit. Urin tidak normal mengandung albumin, glukosa, sel darah merah, zat kapur,
batu ginjal, dan badan keton dengan jumlah berlebihan. Organ ekskresi yang selanjutnya ialah hati. Hati berfungsi untuk sekresi empedu, cairan yang berasal dari perombakan sel darah merah yang sudah tua dan disimpan dalam kantung empedu atau dialirkan ke duodenum. Berfungsi membantu pencernaan lemak, mengaktifkan lipase, membantu absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak dapat larut di dalam air menjadi larut. Fungsi dari hati selanjutnya ialah menghasilkan hormon trombopoietin, albumin, hormon angiotensinogen, enzim arginase, enzim glutamat, oksaloasetat transferase, glutamat piruvat transferase, dan laktat dehidrogenase. Kemudian menyimpan glikogen, lemak, zat besi, dan tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Mengaktifkan vitamin D, fagosit bakteri oleh sel Kuprer, degradasi hormon insulin dan hormon lain, degradasi amonia menjadi urea. Ini adalah gambar penampak hati. Organ ekskresi yang selanjutnya ialah paru-paru, berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. Keduanya dihasilkan pada proses katabolisme intraseluler di mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP. Zat sisa CO2 dan H2O diangkut oleh darah menuju jantung ke paru-paru, kemudian dibuang keluar tubuh melalui saluran pernapasan. Organ ekskresi yang selanjutnya ialah kulit, berfungsi untuk alat pengeluaran atau ekskresi, perlindungan, pengaturan suhu tubuh, metabolisme, dan komunikasi. Struktur kulit ada 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Di lapisan epidermis terdapat stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis atau germinativum yang berfungsi untuk menghasilkan pigmen melanin atau memberikan warna pada kulit. Di lapisan dermis terdiri atas lapisan papilar yang terdiri dari jaringan ikat areolar renggang dan lapisan retikuler atau jaringan ikat irreguler. Lapisan yang selanjutnya ialah hipodermis, mengikat kulit dengan organ di bawahnya, mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Yang ketiga ialah kelenjar pada kulit. Terdapat kelenjar keringat berada di lapisan dermis. Selanjutnya adalah kelenjar ekrin. Kelenjar sederhana meluas ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah kelenjar apokrin. Kelenjar besar dan bercabang dengan penyebaran terbatas pada bagian tertentu. Yang selanjutnya adalah kelenjar sebaceus, mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Sebum adalah campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan sel. Ini adalah gambar diagram kulit. Kulit tebal itu tidak berambut, sedangkan kulit tipis itu memiliki rambut.
Selanjutnya adalah kontrol pengeluaran keringat. Pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus di otak. Jika darah yang melewati hipotalamus melebihi batas normal atau panas, rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Pembuluh darah melebar, aliran darah di kulit meningkat, terjadi konduksi panas dan panas terbuang. Pengeluaran keringat dipengaruhi oleh lingkungan, aktivitas tubuh, emosi, dan kondisi psikis seseorang. Nah, setelah kalian melihat video tadi tentang organ-organ dalam sistem ekskresi, ini ada pertanyaan beberapa yang harus kalian kerjakan, kemudian jawabannya diupload di Google Classroom. Yang pertama ialah jelaskan proses filtrasi pada pembentukan urin. Yang kedua, gambarkan diagram kulit sebagai sistem ekskresi. Yang ketiga, sebutkan 3 fungsi hati dalam sistem ekskresi. Yang keempat, sebutkan fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi. Bagaimana video tadi tentang organ-organ sistem ekskresi pada manusia? Semoga kalian mengerti dari video pembelajaran Ibu yang tadi. Dan untuk sistem pertanyaan, kalian bisa menjapri melalui WhatsApp Ibu. Dan untuk tugas, silakan kalian cek di Google Classroom. Kemudian kalian upload di Google Classroom Biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.